Hela kalau saya nongkrong pakai. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang laki-laki, ini lelaki semua, dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua juga harus biru. Ada orang yang tua, ada dia orang namanya. Gimana? Sebenarnya, Anda tidak bertobat sampai tua, Anda akan tetap bengkok orang. Orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu untuk apa? Ayat 5. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawa mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka, supaya kami pakai itu kasih besar dengan tulisan, supaya kami pakai mereka. Ini kepuasan yang tak wajar yang sedang dibahas oleh Yudas. Larinya ke sana. Saudara, sekali lagi ya, ini dosa. Sana ada dosa yang bisa diselesaikan. Ini dosa. Anda kalau saudara tidak bilang, mungkin Anda mencari tahu kenapa itu bisa ada. Kan banyak orang melakukan pembelaan diri. Tapi sombong, tapi tadi lahirkan dan ini. Anda orang begitu. Saudara, apa sih? Anda terlalu mengecilkan Tuhan. Kalau Anda rasa Anda pun kelainan itu, Tuhan sudah bisa tolong. Bisa. Sudah bisa. Banyak pendeta yang kita tahu mantan begitu. Sekarang sudah luar biasa. Mau apa masih kelihatan sih? Kita bersyukur kepada Allah, Tuhan ajaib. Amin. Amin. Kita tunggu berapa yang goyangan begitu. Hanya mungkin firman Allah berkata sudah haleluya. Aduh, Yesus Tuhan ajaib. Yesus. Saudara-saudara, ya, makanya istilah yang membuat kita ingat tentang dosa ini, ada orang istilah sekarang sodomi. Itu istilah dari kata Sodom. Ya, jadi kata sodomi itu istilah yang menggambarkan dosa Sodom yang begitu berat. Dan sebenarnya sodomi ini bukan hanya bicara tentang dosa homoseks, tetapi kadang-kadang dosa penyimpangan seksual lain seperti hubungan seks dengan binatang juga. Dulu yang kampung itu orang yang doyan anjing, binatang, aduh ini orang sebejat apa macam. Nah saudara, kenapa kok bisa begitu? Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Tidak akan ada asap kalau tidak ada api, toh. Jadi pasti ada penyebab kenapa begitu. Saudara, memang ini karena orang-orang ini mereka suka kenal Tuhan yang benar, ya. Tapi masih tetap anggap ya Tuhan senada. Ini orang ateis praktis. Kalau ateis secara teori, ajaran yang mengatakan Allah tidak ada. Tapi kalau ateis praktis, dia tahu Allah ada, kelakuannya seperti Allah tidak ada. Dan di Kupang Balenfon, sekampung di dalam itu dulu hanya satu yang gay. Sekarang hampir 100-200 orang gay semua. Orang Kristen semua tahu agama, tahu Tuhan Yesus, tapi tidak menyerahkan hidupnya. Tuhan supangnya tapi tidak mau, akhirnya Tuhan nomor 100. Makanya ini kalimat yang saya mau tunjukkan dalam Roma, Tuhan seperti serahkan mereka kepada kedegilan hati, kepada hawa nafsu dan kecemaran yang mereka mau. Makanya orang tambah menjadi-jadi. Jadi Anda buat keputusan, mau dengar Allah datang kepada Allah dan dipulihkan, atau mau tetap dalam keadaan itu. Anda pasti ke neraka, pasti ke neraka. Hari Rabu lalu saya orang itu tanya, bapak itu tanya, sekarang saudara pendeta tapi mau pemberkatan gay di Indonesia, semua siang-siang semua. Aduh Tuhan nih, pemberkatan laki-laki dan laki, potek masa saya manuka. Itu sudah bisa bayangkan. Aduh kacau. Ini kerja pening, susah. Saudara, ini soalnya main-main loh. Ya makanya kita bilang tadi ini hari pembahasan bisa 2 kali padat nah. Ini akhir zaman semua deg-degan. Ini zaman akhir dan semua akhir zaman. Dan kalau Anda tidak hati-hati adik-adik kita mengasihi Anda. Siapapun Anda datang, Anda apapun kekurangan datang, kita doakan. Apa yang pertahankan kebiasaan buruk begitu. Tuhan mengasihimu. Ya anak-anak muda. Ada orang-orang yang kelihatan tegar-tegar, kita tahu. Dan
fitness. Nabi yang laki, laki-laki. Amin. Jangan polos, amin. Orang sapu garis. Anak-anak muda polos, hati-hati di om-om, nyong-nyong. Yang sedikit mau ekstra selalu makan minum, hati-hati. Be om memang modus tuh. Lu mau baju kok? Aduh. Kalau mau beli baju dan beli belakang baju ada. Aku mau bola. Aduh mama barang. Hati-hati jangan. Anda nyong-nyong muka bagus jadi di kaca kalau muka agak jangan yang bagus. Yang bagus kalau langsung hilang kiran dan tetap tanya nomor berapa sepatunya. Oke, perhatikan ini Roma 1:21. Perhatikan ya teman-teman ya. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Ini penyebab. Kenal Allah tapi saling mau datang kepada Tuhan sungguh-sungguh, akhirnya terus terikat dan maka Tuhan serahkan mereka kepada gaya hidup itu dan penyimpangan-penyimpangan itu. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ayat 22. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh dengan berargumen, iya tapi ini kan hak asasi manusia, kepintar-pintar mau belain penyimpangan, tapi kan begitu saya tahu kepintar-pintar pada bodoh goblok minta ampun dibilangin malah mau bela-bela diri lagi. Lanjut ayat 23. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar dan bicara penyembahan berhala. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecenaran. Allah menyerahkan, mau bilang apa nih? Tahu Tuhan Allah tapi itu ya sudah bersahabat sesudah. Ya, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Ayat 25. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Ayat 27. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab ini mulai dari perempuan-perempuan dahulu. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Saya bukan cuma laki, perempuan juga. Dan yang harusnya wajar heteroseks pergi ke homoseks atau mungkin dengan binatang. Ayat 27. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyawa-nyawa dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain. Makanya jangan percaya kalau saudara misalnya punya masa lalu begitu lalu solusinya cuma menikah. Tidak. Solusinya Anda harus terima Yesus, dekat sama Yesus, melayani Tuhan sungguh-sungguh, bukan menikah solusi. Banyak orang menikah yang bertopeng saja, padahal bermain juga. Ini bukan laki-laki jomblo ini, suami orang bisa birahi sesama laki-laki. Persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Jadi itu ada di Alkitab. Berarti ada pendeta menteri, pendeta itu setan pakai. Petinggi agama di dunia ini siapapun dia, setuju ini dia setan pakai. Saya lihat waktu di internet satu keji paus mentang kalau paus bilang mereka juga mesti iya, siapa yang tidak anggap mereka manusia? Kita anggap mereka manusia, tapi beritakan pertobatan dan kelepasan, bukan dibiarkan dan seolah-olah mengasihi mereka dengan kebiasaan yang menyimpang itu yang jelas-jelas bertolak belakang dengan kitab suci. Ada cari saya di internet, paus dukung gay, pasti kelihatan. Paus yang baru, kan kasihan. Ini petinggi agama nomor 1 kalau Katolik sama malam di dunia. Itu dia bilang kita tahu bilang aduh Tuhan pakai. Nah sana beta jangan saudara, beta mengasihi saudara. Sekali lagi orang mau minum racun lalu saya tambah itu racun sekalipun kasar, supaya lu minum racun.
Kalau saudara bilang, oh men dia apa, jahat sekali aku, orang tolong selalu kau baik kok, jahat sekali. Hati-hati, pendeta khotbah lembut, penuh kasih, tapi ada periksa baik-baik, orang membiarkan Anda terus terikat. Pilih mana, kita hantar kau lepas, atau biar khotbah pelan-pelan. Kau tolong mesti pelan-pelan. Soalnya Roh Kudus itu pelan-pelan, Roh Kudus pelan-pelan. Petrus Habur itu khotbah hari Pentakosta pelan-pelan. Di persidangan Petrus pelan-pelan, Stefanus melakukan pembelaan pelan-pelan, mereka dipenuhi Roh Kudus semua. Amin. Ayat 28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Jadi kalau Anda dengar ini, Anda tidak hati-hati, baik percabulan, baik yang ini semua, Anda tetap memilih untuk tekun dalam dosa-dosa itu. Sepertinya Tuhan juga lepas tangan Anda dalam kepala batu. Mau ada pilihan-pilihan yang mirip. Orang muda, saya bicara kerasin bagi Anda, supaya Anda betul-betul tidak bisa kita khotbah, oh selamat karena anugerah. Saudara ikuti khotbah saya secara komplit ya. Saya tidak hanya bicara kasih Allah di gereja, saya bicara keadilan Allah secara terang-terang. Dia Allah yang menghukum juga. Jadi kalau jangan pikir kita khotbah kasih kami, ikut khotbah anugerah, amazing grace. Iya. Belajar Alkitab komplit. Amin. Kasih-kasih, kalau Anda bermain-main terus, Alkitab apa yang kamu tabur, yang kau tuai. Tabur daging, tuai kebinasaan. Tabur dalam roh, tuai kekekalan. Jangan ramai. Ya, tambah sedikit. Ya, gabung itu kalimat 2C. Melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar. Ya, dari New American Standard Bible, dan menuruti keinginan hati mereka dalam ketidakbermoralan yang menyolok dan mengejar atau mencari daging atau kedagingan yang aneh. Jadi ini bukan buat 1-2 kali, ini sampai kejar-kejar, ini sampai cari-cari. Berarti aduh terus semacam orang ketagihan, orang semacam kecanduan, imbang sampai cari-cari. Kenapa saya tunjukkan gabung sekalian supaya Anda tahu ini dosa yang bukan satu kali. Terus cari di mana. Aduh, apalagi mall-mall di Jakarta. Sekali mau ganti pakaian di Serapan di Jakarta Timur itu ada mall Arion. Laki-laki satu bisa datang mas, kita mau emosi sendiri waktu itu. Tapi cuma sekolah teologi. Akhirnya orang dibanding sendiri. Bikin jengkel orang, dikewasi. Coba aja saya lu siapa? Kayak mau bayarin begitu. Aduh Tuhan nih, orang nyeri sampai cari-cari. Dari NIV, menyerahkan diri mereka sendiri. Jadi memang udah keputusan diri. Jadi ada yang bilang, ini sudah lahir, soalnya lu yang memang mau. Dan lahir. Tuhan cipta semua kita baik. Amin. Jangan dari lahir. Serahkan dirimu kepada Allah. Kepada ketidakbermoralan dan penyimpangan seksual. Nah teman-teman yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menunjukkan bahwa mereka melakukannya secara terus-menerus. Dan yang keempat, bagian D yang saya soroti tentang dosa. Dosa-dosa lain yang tidak dinyatakan di sini ada juga ya. Memang dosa Sodom itu yang dinyatakan di surat Yudas 7 ini, ayat 7. Itu yang bicara percabulan dan mengejar hawa-hawa nafsu, kepuasan-kepuasan tak wajar. Tapi sebenarnya masih ada dosa lain yang tidak dinyatakan di sini. Tapi karena ini bicara Sodom dan Gomora, sebaiknya kita soroti juga ya. Misalnya dosa berlimpah harta tapi tidak peduli orang. Ya, jadi ada orang yang Sodom dan Gomora ini berharta tapi tidak peduli orang. Ya, sudah lihat di sini. Lihat inilah kesalahan Sodom kakakmu yang termuda itu, kecongkakan, makanan yang berlimpah-limpah dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan. Tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Ini dosa lain yang ada pada Sodom yang tidak dinyatakan dalam surat Yudas, tetapi di dalam Alkitab lain disoroti juga. Maka tidak masalah kalau kita kutip dan menjadi pembelajaran. Kalau Yudas singgung Sodom dan Gomora, ternyata ada dosa lain yang ternyata ialah dosa yang cukup bejat juga di mata Tuhan. Ialah bahwa mampu tolong orang, tak bisa mau tolong orang, berkelimpahan tapi makan sendiri. Nah, ini bahaya. Saudara kalau diberkati, sebaiknya Anda jadi berkat buat orang lain. Sebab Amsal berkata,
Siapa menutup telinga bagi cerita orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Jadi banyak orang tanya, Tuhan kenapa saya jawab beta? Maka lu kakek. Setahu banyak orang yang harus ditolong, yang tidak tolong, tapi berharap Tuhan tolong kamu. Jangan harap. Orang yang menutup telinga terhadap cerita orang susah, you berseru pun tidak dijawab. Ya, makanya dalam bagian berikut, saudara-saudara, Rasul Yohanes dengan tegas mengatakan dalam ketiga ayat ini, ayat 16, 1 Yohanes 3, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ayat 17, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kekasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Punya harta duniawi, bisa bantu orang, tapi seperti pelitnya minta ampun. Ya, ayat 18, anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Dan Anda tahu, orang-orang terkutuk di akhir zaman adalah orang-orang yang tidak melakukan ini. Dan Yesus berkata, kamu masuk ke neraka api kekal sendiri. Ya, Matius 25 ayat 22-26. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ini Yesus bicara sama orang-orang terkutuk yang nanti masuk neraka. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Ayat 44. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Ayat 46. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saudara, dosa lain dari Sodom ialah berlimpah, mampu tolong orang sentolong. Teman-teman, biasakan menabur ya. Mungkin Anda bukan homoseks, mungkin Anda tidak jatuh dalam dosa percabulan, tapi satu dosa yang Sodom punya ini juga dosa pelit. Hati-hati loh, ya. Akan ada orang yang pelitnya mulai dari dalam rumah, pelit dari dalam rumah. Di kakak adik, keluarga, bapak mama tidak peduli, bahaya. Ini berbagi saya sama saudara, saya dan istri saya dididik oleh pendeta John Hanu. Kalau menikah, mertua dan orang tua kandung itu sama. Kalau uang bulanan untuk orang tuamu sekian, mertua juga harus sekian, seimbang. Dan kami tahu itu salah satu kunci diberkati. Jadi anak-anak jangan pelit, Anda sudah nikah dan Anda lihat bapak mama. Memang menikah itu sebenarnya bukan, intinya bukan menggabungkan dua keluarga. Menikah itu mendirikan keluarga sendiri, tetapi bukan berarti Anda buang keluarga Anda, bukan. Ya, dari dalam rumah. Ya, makanya teman-teman, saya rasa ini penting untuk Anda perhatikan sebagai orang-orang muda. Saya sampai di sini dulu. Masih ada mau ada pertanyaan? Angkat tangan. Mungkin Anda tidak mau karena dia jam. Mari kita berdiri. Kita lanjut ke depan ya. Yudas 7 sisi 2. Itu yang kita bahas tentang hukuman mereka. Katanya mereka masuk siksaan api kekal. Seperti apa itu penjelasannya? Sampai jumpa minggu depan. Ya, ini bukan unsur kesengajaan.